Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa taklim, kita bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji maknanya, mudah-mudahan menjadi penerang dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk jalan, sehingga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam surah Al-Baqarah, yaitu insyaallah kita akan bahas dari ayat 40 sampai 43 ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam ya, dari ayat 30 sampai ayat 39 ya. Itu bicara tentang penciptaan Nabi Adam, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu menyampaikan kepada para malaikat ya, penciptaan Nabi Adam, kemudian juga diciptakannya pasangannya, kemudian dijelaskan tentang bagaimana tasbihnya para malaikat, tentang pengajaran Allah terhadap Nabi Adam. Ini menunjukkan juga kemuliaan manusia ya atas yang lainnya, termasuk juga perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Juga ayat yang berkaitan dengan betapa takaburnya, betapa sombongnya iblis yang tidak mau tunduk patuh terhadap perintah Allah ya. Sehingga iblis dicap ya, wa kana minal kafirin ya, dicap sebagai golongan kafirin ya. Juga bagaimana upaya iblis untuk menggoda, menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada akhirnya membuat beliau berdua dikeluarkan ya, diusir dari surga. Juga kita telah bahas bagaimana kemudian Nabi Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan, penuh kesungguhan, dan akhirnya Allah menerima taubat keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan surah Al-Baqarah, yaitu mulai dari ayat 40 ya. Silakan dibuka surah Al-Baqarah dari ayat 40 ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bani Israil. Ya Bani Israil. Kalau dalam Safwatu Tafasir diartikan ya aula dan Nabi Saleh Yakub. Wahai anak keturunannya Nabi Yakub. Ya. Di dalam ayat 1 Tafasir disebutkan bahwa Israil itu Isra dalam bahasa Arab artinya sama dengan abdun, ya. Isra sama dengan abdun. Il dalam bahasa Arab yaitu Allah, ya. Jadi Israil kalau di bahasa Arabkan yaitu Allah. Jadi Israil kalau di bahasa Arabkan yaitu Abdullah. 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 Jadi Israil itu sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Nah, Israil itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Ya Bani Israil, wahai anak keturunan Nabi Yakub. Makanya tadi dikatakan ya aulada an-nabi as-salih Yakub, wahai anak-anaknya Nabi Yakub. Anak keturunan beliau itulah yang kemudian kita mengenalnya sebagai Yahudi, ya, karena Yahudi itu adalah nasabnya kalau diurut-urut nanti sampai kepada atau nyambung kepada anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 itu, ya. Di antaranya Nabi Yusuf, ya, ada Yahuda dan juga misalnya Benyamin dan yang lain-lainnya. Jadi ya Bani Israil, wahai Bani Israil, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmati, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israil? Oh, banyak sekali, ya. Misalnya dibebaskan dari penindasan dan perbudakan Fir'aun, ya. Kemudian dijadikan di antara mereka banyak sekali, ya, dijadikan nabi-nabi, ya. Dijadikan penguasa-penguasa, raja-raja, diberikan kitab-kitab. Begitu pula ketika mereka di padang Tih, ya, saat panas sedemikian terik mereka diberikan naungan, ya, mereka diberikan manna, salwa, ya, nanti akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya. Begitu pula saat mereka membutuhkan air, Allah, ya, hadirkan air, ya, ada batu yang kemudian bisa memancarkan air yang mereka akhirnya bisa menikmatinya. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Jadi mereka diingatkan oleh Allah, Uzkuru, ingatlah, nikmati, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Kenapa mereka diingatkan tentang nikmat-nikmat tersebut? Ya biasanya nih, ya, banyaknya nikmat itu biasanya bisa mendorong kepada maksiat, ya, lalai, ya. Maka mereka diingatkan agar tidak justru menjadi orang yang menyelisih Allah, menentang perintah Allah. Di antara adalah perintah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu pula diharapkan dengan adanya pengingat tersebut akan membuat Bani Israil itu merasa malu ya, secara terang-terangan tentang perintah Allah. Mereka malu, kenapa? Karena begitu banyak nikmat Allah telah diberikan pada mereka. Kemudian kita juga tahu bahwa di antara nikmat yang diberikan pada mereka itu adalah ada hal-hal yang itu semakin menguatkan, membenarkan nubuah Nabi Muhammad SAW, yaitu diturunkan pada mereka kitab, ya, Taurat, ya, Injil, ya, dan lainnya, yang isinya itu membenarkan ya nubuah Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian mereka diingatkan, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah oleh kalian wahai Bani Israil, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ya. Wa aufu bi ahdi, wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi ahdi. Ya, penuhilah oleh kalian apa? Janji kalian kepadaku. Apa janji? Janji kepada Allah, janji mereka kepada Allah, ya beriman, ya janji untuk taat, ya termasuk ya komitmen untuk menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW, ya begitu pula beriman kepada Muhammad SAW. Nah, itu diperintahkan untuk dipenuhi, ya. Kalau janji mereka kepada Allah itu dipenuhi, maka Allah katakan, "Ufi bi'ahdikum." Niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa? Ya, mereka akan mendapatkan pahala yang baik, pahala yang besar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini janji Allah akan dipenuhi. Ya, setelah di dunia mereka juga sudah dimuliakan, ditolong, dimenangkan. Ya. Jadi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku, yaitu janji beriman, janji taat, janji mau jujur menerangkan tentang Nabi Muhammad, ya, juga beriman kepadanya, maka pasti aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Kalian mendapatkan pahala, akan dimasukkan surga. Wa iyaya farhabun, wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabun, hendaklah kalian takut, ya. Dan takutlah kalian hanya kepadaku saja. Jangan takut kepada selain aku. Wa aminu bima anzaltu. Wa aminu, dan berimanlah kalian, ya. Bima anzaltu, kepada apa yang telah aku turunkan. Apa yang telah diturunkan oleh Allah? Yaitu Al-Quran, ya, Al-Quranul Azim. Ya. Yang Al-Quran itu adalah musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya, maksudnya apa? Membenarkan yang ada pada kalian itu maksudnya apa? Yaitu Taurat. Membenarkan isi Taurat. Ya, tentang tauhid, tentang nubuah, itu sama. Isi Taurat dengan Quran itu sama. Ya. Jadi Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat, yaitu tentang tauhid, tentang nubuah. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Ya. Ini ditujukan pada Bani Israil, ya. Wahai Bani Israil, jangan kalian jadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dari kalangan ahli kitab. Justru mestinya kalian adalah yang pertama kali beriman. Mestinya kalian itu adalah pelopor keimanan. Jangan justru menjadi yang mempelopori kekafiran. Itu di Sofwatu Tafasir dikatakan demikian, ya. Ya. Jadi wala takunu awwala kafirin bi ay awwala man kafara min ahli kitab fa haqqukum an takunu awwala man aman. Ya. Jadi janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dari kalangan ahli kitab. Semestinya
kalian adalah menjadi orang yang pertama kali beriman. Di Aisyatut Tafasir itu ada penjelasan juga kaitannya dengan ini. Maksudnya adalah janganlah kalian, yakni Bani Israel, menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran, kepadanya. Ya. Karena apa? Karena orang Arab sudah lebih dahulu kafir ya terhadap Quran. Jadi yang pertama kali kafir terhadap Quran dari kalangan mereka itu adalah Al-Yahud, yaitu Yahudi. Wala tashtaru bi ayati, ya. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku. Ya. Apa maksudnya? Apa makna janganlah kalian menjual ayat-ayatku? Maksudnya jangan menjual ayat-ayatku itu menolak menerangkan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan sampai menolak, ya, menolak menjelaskan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Samanan qalila dengan harga yang murah. Ya. Jadi tidak mau menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW hanya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia yang kecil, yang sedikit, yang fana ini. Jangan dijual murah ayat-ayatku. Ya. Jadi perintah untuk menerangkan kebenaran. Ya. Jangan kemudian gara-gara ingin mendapatkan kesenangan dunia yang fana, kalian rela ya menutupi ya penjelasan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyaya fattakun, wa iyaya dan hanya kepadaku fattakun, hendaklah kalian bertakwa. Wa iyaya fattakun dan bertakwalah hanya kepadaku. Ya. Takutlah kepadaku ketika kalian menyembunyikan kebenaran. Ketika kalian menolak nubuah Nabi Muhammad, takutlah ya kalau kalian sampai melakukan demikian. Itu ayat 41. Nah, ayat berikutnya wala talbisul haqqo dan janganlah kalian campur adukkan kebenaran bil batil dengan kebatilan. Maksudnya apa? Jangan kalian rubah kitab Taurat. Atau bisa juga artinya jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan itu seperti ucapan mereka. Ucapan orang-orang Yahudi itu mengatakan Muhammadun nabiyyun walakin lil Arab khosatan. Ya. Muhammad itu memang nabi, tapi nabi yang hanya khusus untuk orang Arab. Tujuannya itu untuk orang Yahudi itu tidak beriman. Jadi jangan dicampur adukkan. Ya, jangan ditutupi kebenaran. Ya. Jadi wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan jangan pula kalian sembunyikan kebenaran. Ya. Jangan kalian sembunyikan kebenaran itu maksudnya adalah sifat-sifat Nabi Muhammad, jangan ditutupi. Ya. Ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ya. Sedangkan kalian mengetahui bahaya menyembunyikan kebenaran. Betapa besar bahaya orang yang menyembunyikan kebenaran. Wa aqimus sholata dan laksanakanlah sholat. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ya, jadi Bani Israel diperintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk menunaikan zakat, termasuk diperintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Ya. Ruku yang syar'i ya seperti ruku yang kita lakukan dalam sholat ya. Ya. Ini kalau ruku syar'i seperti itu. Nah, makna warka'u ma'ar raki'in ini artinya juga tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Aisyatut Tafasir, dalam Aisyatut Tafasir itu dijelaskan bahwa makna warka'u ma'ar raki'in itu adalah al-khudu, ya. Khudu yaitu tunduk, ya. Al-khudu'u lillah wal islamu lahu, yaitu tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna perintah ini juga maksudnya adalah perintah kepada mereka untuk apa? Untuk masuk Islam dan keluar daripada agama Yahudi, ya. Ayat ini juga bisa dimaknai perintah sholat bersama jamaah, bersama Nabi dan para sahabat. Karena khitabnya ditujukan kepada siapa? Kepada Yahudi Madinah secara khusus. Dan makna yang seperti ini tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan ayat tersebut, ya. Karena berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah juga mengharuskan untuk melaksanakan sholat, ya, termasuk sholat berjamaah. Karena itu ayat ini juga bisa menjadi dalil, ya, tentang perintah sholat berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya. Ya, salah satu dalilnya adalah warka'u ma'ar raki'in. Para jamaah sekalian, rahiman rahimakumullah. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari ayat ini? Pertama adalah seperti disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, dalam Aisyatut Tafasir yang ketika menjelaskan ayat 40 sampai 43 ini. Pertama adalah tentang ujubu dzikrin ni'am li syukrillahi ta'ala 'alaiha, ya. Wajib, ya, kita itu ingat terhadap nikmat-nikmat Allah, ya, agar kita bisa bersyukur, ya, agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, ya. Wajib kita itu selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, nikmat agama, nikmat dunia, ya. Segala nikmat kita harus selalu mengingatnya agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dalam konteks ayat ini, ya, qala ba'dul arifin, ya, berkata sebagian orang bijak, ya, abidun ni'am katsirun, ya. Hamba nikmat itu banyak, ya. Wa abidul mun'im qalilun, sedangkan hamba sang pemberi nikmat, ya, itu adalah qalilun, sedikit. Fallahu ta'ala dzakara bani Israil bini'amihi alaihim. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel, diingatkan mereka nikmat-nikmat Allah kepada mereka, ya. Ya, hatta ya'rifu nikmatal mun'im, agar mereka mengetahui, mengenal nikmat dari sang pemberi nikmat tadi. Yaitu firman Allah, uzkuru nikmati, ya. Jadi yang diingatkan adalah nikmat. Agar harapannya kalau ada nikmat, mereka nanti juga ujungnya ingat kepada yang memberi nikmat. Amma ummatu Muhammad, adapun umatnya Nabi Muhammad, faqad dzakkarahum bil mun'im. Cara Allah mengingatkan itu bukan diingatkan dengan nikmat, tapi diingatkan dengan yang memberi nikmat. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Ya, ini beda, ya. Kelasnya beda. Kalau Bani Israel diingatkannya itu diingatkan nikmat, ya. Sedangkan umat Muhammad diingatkan untuk mengetahui mun'imnya, yaitu pemberi nikmatnya. Ya, jadi kalau Bani Israel diingatkan nikmatnya, tapi umat Muhammad kita itu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini, ya, ada ungkapan bahwa nikmat kepada nenek moyang, kepada bapak itu pada hakikatnya adalah nikmat juga kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Karena hakikatnya nikmat-nikmat yang disebutkan tadi itu adalah nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang Bani Israel, gitu, ya. Tapi ayat ini atau konteks ayat ini adalah ditujukan kepada Bani Israel di masa Nabi Muhammad SAW.
Ini korelasinya apa? Ya tadi bahwa hakikatnya nikmat kepada nenek moyang itu adalah nikmat juga, ya, nikmat juga kepada anak keturunannya, kepada anak-anaknya. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Di antaranya adalah ya karena kalau bukan karena nikmat-nikmat tersebut, ya generasi Bani Israel itu sudah punah, sudah nggak ada. Ya karena mereka tadinya diperbudak, ya ditindas, ya. Kalau bukan karena kemudian diselamatkan oleh Allah, maka sudah punah, sudah habis. Nggak ada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad saat ini atau saat ayat ini diturunkan. Jadi nikmat kepada bapak hakikatnya adalah nikmat kepada anak. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang Bani Israel itu adalah bukan hanya nikmat dunia, tapi adalah juga nikmat yang paling agung adalah nikmat agama. Dan itu adalah nikmat yang besar bagi anak keturunannya. Dalam konteks yang lain ya, contoh lain dalam konteks yang positif ya, di tengah masyarakat kita itu kadang-kadang anak itu disadari atau tidak mendapatkan berkah kebaikan orang tua ya. Misalnya contoh ya, di masyarakat kita itu anaknya kiai itu biasanya disebut dengan sebutan Gus ya. Gus ya. Ya, bapaknya dimuliakan, dihormati ya. Ya karena keilmuannya, karena memberikan manfaat kepada masyarakat, mendidik umat ya, maka anak keturunannya mendapatkan kebaikan dari kebaikan orang tuanya. Anak keturunannya mendapatkan manfaat. Ya, jadi nikmat yang Allah berikan kepada ayah itu juga dirasakan oleh anaknya. Misalnya juga keturunan Nabi ya, kalau di tengah masyarakat kita biasa kita sebut sebagai Habib atau Habaib ya. Nah, ini dampak baiknya itu dirasakan juga oleh anaknya. Ini tentu kita membicarakannya dalam konteks yang positif. Kemudian kenapa Bani Israel itu diingatkan dengan nikmat-nikmat tadi? Ya harapannya adalah mereka meniru kebaikan bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Karena biasanya anak itu adalah mengikuti jejak orang tuanya. Berikutnya, ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang wujubul wafa bil ahdi. Ya. Wajibnya memenuhi janji ya. Ya, apabila janji terkait dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji beriman, janji untuk jujur menerangkan tentang apa yang harus diterangkan, sifat-sifatnya Muhammad ya. Meskipun nanti ada resiko-resiko dunia yang dirasakan, tapi komitmen terhadap janji itu harus dipegang, harus dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah tentang wujub bayanil haq wa hurmati kitmanihi. Wajib ya menerangkan kebenaran. Siapapun wajib menerangkan kebenaran dan haram menutupi kebenaran. Apalagi dengan ditutup itu akan membuat orang tersesat. Ya tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini berat sekali. Ya, terkait dengan nubuah Nabi Muhammad, terkait dengan kerasulan Muhammad, ini akibatnya sangat besar ya, yang ditanggung oleh para ulamanya Yahudi yang tidak jujur menerangkan yang sebenarnya, sehingga umatnya akhirnya tidak tahu dan tersesat. Oleh karena itu ini pelajaran buat kita semuanya untuk juga ya komitmen ya menerangkan kebenaran dan tidak menutupi kebenaran. Kemudian yang keempat di antara faedah daripada ayat yang kita bahas tadi adalah haramnya mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya, tidak boleh dicampur adukkan, tidak boleh dirubah atau dicampur adukkan seperti yang tadi di awal. Ya, orang Yahudi itu ya biar orang bingung atau ya ada menerangkan sebagainya, tapi juga menyesatkannya itu seperti ucapan mereka, Muhammadun nabiyyun walakin lil arabi khosatan. Muhammad itu memang benar nabi, dia rasul, tapi hanya diutus untuk orang Arab saja. Nah ini kan satu sisi dia terangkan bahwa Nabi Muhammad itu nabi, ya rasul, ya, tapi di sisi yang lain ditutupi, dicampur dengan kebatilan. Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruhnya. Ya,
untuk rahmatan lil alamin ya. Ditujukan bukan hanya untuk umat tertentu tapi untuk semua manusia. Nah, inilah beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil dari ayat 40 sampai 43. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.